yang kita tawarkan ke marketnya adalah orang datang ke Pesta Pora tuh kayak datang ke minimarket atau supermarket gitu, minimal ada yang dibeli, minimal ada yang ditonton gitu. Itu yang mau coba kita tawarin. Jadi kita nggak pernah nampil, wah ini satu-satu festival yang apa, satu-satu festival apa, festival yang mengedepankan ini, enggak. Kita nggak pernah. Sebelum ini ya, namanya kan Rizky Aulia ya, agak urban banget ya, anak Jaksel banget nih. Kok Mah, panggilannya Rizky Ucup Aulia ya? justru malah jauh dari urban itu. Terlalu general ya? terlalu general. Hai Sobat Biskom, bertemu lagi di Biskom Podcast. Ini siniar yang membahas tentang dunia bisnis, kewirausahaan, dan komunikasi. Saya Fikri Rahman, redaktur eksekutif sua.id. Kita bertemu lagi Sobat Biskom. Hujan yang rintik-rintik di bulan ini kayaknya tepat untuk kita ngobrolin tentang festival musik. Nah, ngobrolin tentang festival musik ini udah ada nih bos festival musik yang lagi happening. Nah, tapi sebelum saya perkenalkan orangnya, kenapa harus kita ngobrol festival musik ini? Ini namanya Pesta Pora. Dia itu tidak hanya sekedar menampilkan musisi lintas genre dan para penonton yang lintas usia, tapi juga menghadirkan pengalaman sosial. Nah, ini sempat jadi viral nih, dan bahkan viral sampai kemarin, dan tahun ini juga diprediksi viral. Kita sapa sang direktur Pesta Pora, Rizky Aulia, atau kita panggil, ada juga nama aliasnya Ucup Pesta Pora juga. Ya, Kiki Ucup. Ada juga Kiki Ucup ya. Kiki Ucup aja biar gampang. Kiki Ucup aja ya. Wis. Nah, ini Kiki Ucup adalah direktur dan founder Pesta Pora ya? Atau bos kreator ya? Bos kreator. Bos kreator punya IP festival musik namanya Pesta Pora. Pesta Pora. Nah, sebelum kita lanjut, kita ngasih tahu nih tipis-tipis nih, apa sih yang mau dibahas dengan Kiki Ucup tentang Pesta Pora ini? Karena ada hal-hal yang lebih detail yang akan disampaikan. Ini membicarakan tentang value, pengalaman, dan sebagainya ya. Kita ngeliatnya festival musik hanya, wah datang crowd dan sebagainya. Tapi ini akan dibicarakan tentang pengalaman, experience, dan value dari Pesta Pora. Nah, sebelum bertanya kita mohon Sobat Biskom untuk like, subscribe, dan komen agar siniar Biskom Podcast ini lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, Kiki Ucup. Siap. Kenapa? Sebelum ini ya, namanya kan Rizky Aulia ya, agak urban banget ya, anak Jaksel banget nih. Kok panggilannya Rizky Aulia ya? Justru malah jauh dari urban itu. Terlalu general ya. Terlalu general ya. Tapi kenapa ada Ucupnya? Kalau gue sih ya, sorry ya, gue potong ya. Ini akronim sebenarnya. Ucup cintanya untuk Pesta Pora. Wow. Kepanjangannya gitu ya. Ini emang set betul ada benang merahnya gitu. Oh, udah disiapin tuh ya. Oke, Cup. Tadi kita pilih-pilih tentang experience dan value ya. Sebenarnya Pesta Pora itu produk apa? Kalau katakan produk ya, apa sih yang mau lu jual tuh ke teman-teman? Ya, Pesta Pora tuh kan kalau ngomongin Pesta Pora produk apa ya, produknya itu adalah festival musik. Bentuknya apa? Bentuknya fasilitas, bentuknya wadah untuk pelaku musik lintas genre, lintas usia, bahkan lintas kota, lintas pulau gitu ya. Objektifnya emang kesana nih, mau bikin apa sih? Mau bikin festival musik yang bisa memfasilitasi banyak penampil, bisa mewadahi banyak penampil. Tujuannya kemana? Tujuannya biar terjadi regenerasi, biar industrinya sustain, biar bisa diselebrasikan secara bersama-sama dalam setiap tahunnya gitu. Ya fokusnya ke situ. Jadi kepikiran emang dari nama duluan sih mau bikin Pesta Pora. Pesta Pora mau bikin apa? Ya mau bikin Pesta Pora, udah ya pesta-pesta aja gitu. Nggak ada makna lain selain Pesta Pora gitu. Jadi ya kalau balik ngomongin produknya, ya ini produk yang berbentuk wadah yang tujuannya biar meregenerasi dan bisa membuat industri musiknya sustain lah dengan fasilitas yang diberikan gitu. Jadi nggak hanya sekedar festival musik ya, tapi bisa mengkreasikan ekosistem yang berkelanjutan ya untuk industri musik dan seluruh ekosistemnya. Pada akhirnya kalau kita bikin sesuatu kan tujuannya untuk menghidupi kembali ekosistem ya kan, biar berjalan
baik, biar sustain, biar terjadi regenerasi, baik regenerasi secara penampil, baik dan regenerasi secara penikmat gitu. Tujuannya sih itu. Tujuannya itu aja ya, sebagai wadah ya, core value-nya itu ya. Betul. Nah, kan kalau datang ke Pesta Pora itu tanda kutip semacam gue udah tervalidasi nih, lo datang ke Pesta Pora. Ada nggak sih hal kayak gitu yang menjadi apa? Ya hal itu nggak kita jadiin sebagai tujuan, yang nggak kita set lah gitu. Hal itu terjadi secara bener-bener secara organik gitu, yang emang orang datang ke Pesta Pora. Kita juga kaget banget respon di tahun pertama kita buat Pesta Pora kan 2022. Iya. 2022 bisa dibilang di Jakarta tuh lebih dari 100 festival musik yang terselenggara. Dan itu bisa dibilang kami satu-satunya festival, bukan satu-satunya, salah satu festival musik yang newbie lah, yang baru ya. Pertama kali ya. Iya, dan orang ya kami pun kaget, growth-nya cepet banget gitu. Ternyata antusiasnya baik banget gitu. Jadi ya sampai akhirnya orang datang ke Pesta Pora jadi kayak tervalidasi, ya itu bukan hal yang kita set sih, itu terjadi secara organik aja gitu. Ya kita aminin aja gitu. Dan hal itu kan akhirnya ya nggak kita embrace, kita biarin terjadi, maka terjadilah lah gitu. Tumbuhnya organik ya. Iya. Karena apapun yang dilakukan Pesta Pora semuanya organik sih. Kita nggak pernah ngeset untuk mau kayak gimana, mau bergimmick apa dan lain-lain. Kayak ya udah berjalannya, oh ketemu kayak gini, oh ternyata banyak dibahas orang gitu, hal yang ini yang menarik ya di mata orang gitu. Ya kita bikin apa yang menurut kita seru, bikin apa yang menurut kita bakal bisa dibawa pulang orang menjadi kenangan manis gitu. Nempel ya, mereka pulang gitu ya. Betul. Ya makanya banyak treatment di Pesta Pora tuh, kita kayak datang ke inilah ya, ke namanya amusement park gitu, atau dream park, atau taman bermain lah gitu. Jadi kayak experience-nya tuh bukan cuma di atas panggung aja, tapi suasananya kita bikin kayak mereka tuh datang ke tempat yang emang buat celebrate. Itu kan mesti dibangun kan ya. Dari pintu masuk sampai mereka keluar tuh, biar moodnya mereka kejaga. Selain dari penampil, apa yang mesti dijagain nih? Tempat makannya kah, bentuk signage-nya kah, ada jingle yang kita puterin kah, ada sponsor activity yang seperti apa kah, terus ada orang yang emang mau istirahat dari musik di Pesta Pora bisa dapat hiburannya apa lagi kah gitu, yang kayak gitu. Ya memang terkesan kayak bikin Pesta Pora kayak gampang nih, kayak kalau detailing sebenarnya banyak detail yang kita coba lakuin di situ. Contohnya yang terbaru ya di 2022 untuk ukuran festival musik apa, Cuk, yang membedakan Pesta Pora dengan festival sejenis? Kita sih nggak nyari bedanya ya. Bedanya Pesta Pora dengan yang lain apa? Mungkin kalau nilai lebih yang bisa dikasih Pesta Pora, masifnya yang tampil selalu banyak gitu. Jadi yang kita tawarkan ke marketnya adalah orang datang ke Pesta Pora tuh kayak datang ke minimarket atau supermarket gitu. Minimal ada yang dibeli, minimal ada yang ditonton gitu. Itu yang mau coba kita tawarin. Jadi kita nggak pernah nampil, wah ini satu-satu festival yang apa, satu-satu festival apa, festival yang mengedepankan ini. Enggak, kita nggak pernah menjadikan punya tujuan untuk nge-branding Pesta Pora menjadi satu-satu festival apa gitu. Enggak, kita yang kita tawarin ya udah masifnya aja nih, yang tampil banyak gitu. Banyak penampilnya ya, musisinya gitu ya. Iya, selebihnya ya biar orang ngerespon deh. Mau ngerespon akhirnya jadi bentuk datang ke Pesta Pora sebagai bentuk validasi, atau datang ke Pesta Pora untuk explore hal-hal yang mereka belum pernah temuin, atau datang ke Pesta Pora untuk nonton idolanya gitu ya. Atau datang ke Pesta Pora buat piknik sama keluarga bisa juga gitu. Jadi ya kita kasih menunya aja, selebihnya ya biar marketnya yang ngerespon. Kayak menu prasmanan ya. Iya, mau apa ngambil gitu ya. Kayak menu gitu ya. All you can eat gitu ya. Iya, all you can eat atau menu prasmanan, atau kayak kita kalau datang ke nikahan ya, maksudnya kita pasti punya menu andalan nih. Kalau ke nikahan pasti ada kambing guling nih, atau kalau nggak ada kambing guling, empal gentong nih. Jadi menu-menu popnya tetap ada, tapi menu-menu yang kayak buat explore kayak cobain ini nah belum pernah lihat atau apa ya ada juga gitu. Jadi ya kayak ke supermarket atau minimarket pasti ada yang bisa dibeli gitu. Walaupun orang impulsif doang masuk minimarket, kayaknya ada yang bisa gue beli deh, nggak tahu dia kebutuhannya apa gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Iya ya. Itu Cuk, benchmarkingnya apa sih? Glastonbury kah? Festival nggak atau tidak experience saja? Gue tidak menjadikan
bisa dibilang tidak punya reference ya. Mungkin kalau yang paling dekat yang gue pengen secara dampak festival musiknya terhadap society atau terhadap masyarakatnya kayak Glasto lah. Glasto kan dari tahun ke tahun orang datang ke sana bukan karena lifestyle, karena itu udah jadi kultur. Tradisi, udah jadi kultur tahunan masyarakat Inggris. Off season sepak bola datang ke festival musik kayak Glastonbury gitu. Seperti itu ya, pengennya kayak udah jadi setiap tahun bukan karena saya pengen tampil, karena gue pernah punya histori di sana, gue pengen punya histori di sana gitu. Lebih ke situ, gue pengen merasakan di sana gitu. Pestapora mencetak kenangan bagi penontonnya ya pas pulang ya, jadi bisa repeat. Harapannya seperti itu ya? Iya, harapannya mereka punya histori, punya kenangan sampai akhir tahun depan mereka mau mengulang kenangan itu. Ya entah kenangannya baik atau buruk, seenggaknya mereka punya cerita di situlah gitu. Cuk, ada langsung sukses ya 2022 itu ya, kalau nggak salah 80.000 penonton dalam 3 hari 88.000. Itu kayak mindahin GBK ke sana ya dalam betul ya. Tapi di 3 hari ya. Itu kan dakdikduk juga ya kalau sebagai penyelenggara atau gimana? Ya saat itu iya 2022 dakdikduk ya, karena masih ada protokoler Covid kan saat itu. Masih ada batasan pengunjung, masih mesti scan Peduli Lindungi kalau nggak salah saat itu. Benar. Terus masih disarankan menggunakan masker. Ya deg-degan karena pertama kali terselenggara ya, jadi kayak walaupun sebelumnya gue ada experience di festival-festival lain gitu ya. Tapi ya tetap aja ya pertama jadi yang pertama kan, deg-degannya tetap ada gitu. Sobat Basecamp, untuk informasi nih, Ucup udah pengalaman ya di salah satu festival musik ya, lintas genre ya. Nah, Ucup bikin sendiri Pestapora 2022 pertama kali. 2022 ya. Dan itu melampaui ekspektasi 88.000. Iya ya, karena targetnya saat itu hanya 15.000 orang per hari, berarti 45.000 orang 3 hari kan. 3 hari ya. 2 kali lipat. Itu gimana how-to-nya tuh? Ada nggak tahu. Ya itu beneran strategi kayak kepikiran mau bikin festival musik lagi April minggu kedua gitu, bulan puasa. Ya udah ngeset deh pengen namanya ini, daftarin ke hak cipta, terus cari sosial medianya pengennya @pestapora bukan @pestapora fest. Udah nemu, beli sama orang akhirnya. Terus ngeset line up-nya, koordinasi venue, udah keset semua. Minggu ketiga announcement, minggu keempat jualan tiket, langsung 12.500 tiket kejual 3 hari kan, kayak wah serius nih gitu. 12.500 enggak, 17.500 tiket 3-day pass terjual. Jadi kan udah jadi serius nih gitu. Jadi kayak udah lanjutin aja gitu ya. Ya udah langsung ya kita respon, akhirnya yang tadinya kita cuma pengen pakai Gambir Expo doang, jadinya kita lebarin sampai ke area open space-nya G Expo, D2 gitu. Jadi karena kapasitasnya udah melebihi ekspektasi kami kan. Jadi gimana solusi yang bisa kita kasih gitu. Ya how to-nya kenapa bisa begitu ya nggak tahu juga. Mungkin saat itu emang 2022 diuntungkan. Festival musik kan 2022 tuh kayak gorengan di seminggu pertama bulan puasa, semua orang makan, mau nggak peduli yang jual siapa gitu. Nah kayak gitu analoginya festival musik 2022 tuh kan, seminggu pertama bulan puasa orang pasti buka puasa gorengan atau lontong pakai kacang atau kolak, udah tuh seminggu berikutnya udah mulai explore bukan lain. 2022 festival musik kayak gorengan tuh, siapa aja yang bikin festival musik insya Allah pasti rame gitu. Bukan insya Allah, kebanyakan rame sih karena orang sekangen itu kan. 2 tahun terhenti, jadi ketahan kan rasa untuk kayak nonton offline musik festival lagi gitu. Ya mungkin itu dibantu sama itu juga. Nah dari situ ya kita mencoba untuk gimana cara nih biar konsisten, biar sustain. 2023 grafiknya naik lagi, orang merasakan esensi yang sama gitu. Itu bukan berarti sih ya di awal di tahun pertama itu kan, dibalik ke situ karena itu menjadi hulunya ya, cikal bakalnya yang bodohnya ya. Nah kan Ucup pasti harus ngobrol sama tim, apa sih branding atau identitas dari Pestapora yang gue kreasikan sama teman-teman di Bos Kreator itu. Briefnya simpel kok. Bahkan buat treatment poster aja ya, gue mau bikin Pestapora ya, lu coba bayangin aja kalau Pestapora ditaruh di poster seperti apa nih, udah menggambarkan kalau akan Pestapora nggak di hari-harinya gitu. Ya gue datang dengan reference juga segala macam gitu. Walaupun tahun pertama masih punya keterbatasan terkait dana gitu. Ya, alokasi dananya nggak
sebebas tahun kedua atau bukan sebebas ya, seleluasa tahun kedua tahun ketiga lah gitu. Cukup kalau gua cermati dari netizen ya tentang Pesta Pora itu, ini menurut pandang keyakinan saya gitu ya. Keyakinan saya itu Pesta Pora selalu menampilkan line up yang tidak disangka-sangka. Contohnya Aldi Taher, terus SBY, ya kan? Ya itu jadi apa? Jadi hal yang menonjol ya. Apa gimana, Cuk? Ya itu juga briefnya simpel kok. Di gua selalu nge-create program tuh, kan kita bikin sesuatu tuh cuman 2 poinnya ya. Fasilitasin yang orang mau sama fasilitasin rasa penasaran orang. Ya Aldi Taher sama Pak SBY itu ya fasilitasin rasa penasaran orang. Selebihnya fasilitasin yang orang mau gitu. Walaupun dari 287 penampil ada satu yang tidak disangka-sangka ya yang ke-highlight itu kan gitu. Iya, itu highlight ya, benar. Iya, dan itu kita sebenarnya nggak menjadikan, tidak pernah meng-highlight satu penampil sama sekali sih. Itu terjadi secara organik juga gitu. Tapi bukan by action kan, by design kan sebenarnya. Ya emang terencana. Kita tidak mendesain itu menjadi sebuah hal yang akan diekspos orang ya, ini enggak ya, kita nampilin apa 2024 ya, karena 2023 setelah 2023 selesai gitu orang ada yang datang ke gua, Mas Ucup tahun depan mau nampilin siapa lagi nih, semuanya udah tampil di Pesta Pora gitu. Siapa ya? Apa ya? Apa yang nggak ketebak orang ya. Terus kayak saat itu kepikiran ya, ini kalau kita konteksnya Aldi Taher tuh 2023. Kalau Aldi Taher kan karena saat itu jadi internet fenomena kan, itu bisa dibilang salah satu festival pertama lah yang nge-reach dia gitu, yang akhirnya kegulung secara organik karena gua nge-WhatsApp dia, WhatsApp-nya diposting sama Aldi Taher, ya ternyata WhatsApp postingannya Aldi Taher itu dinaikin sama homeless media kayak Volkatif, kayak Volix, USS gitu. Dibahas, itu juga bukan hal yang gua set itu kayak. Oh ya, tahun berikutnya 2024 Pak SBY, karena saat itu kepikiran waktu itu di TikTok atau Instagram sering lewat gitu loh video Pak SBY nyanyi lagunya Tipex gitu kayak menarik juga nih kalau dibawa ya gitu ya, kita coba iseng-iseng berhadiah deh, ternyata beliau mau gitu dan excited banget gitu. Ya udah gitu, kita kerjasama, kita kolaborasiin deh dan jadi viral ya akhirnya. Tahun lalu Rhoma Irama dengan Melik Inisial ya. Ya kalau tahun lalu kan itu emang gimana? Yang itu rame juga kan. Tahun lalu tuh yang hari pertama Pesta Pora tuh yang tampil semua tukeran lagu, itu jadi yang dibahas banyak orang lah ya. Siapa tukeran sama siapa, Rhoma sama Malik, Iwan Fals sama Gade, Hindia sama Bernadia, Bara Suara sama Fis gitu. Jadi emang hari pertama saat itu kemarin banyak tukeran lagu. Jadi kita mau coba objektifnya sebenarnya sih mau nampilin hal-hal yang gimana caranya biar penampilnya excited, penonton excited, kita sebagai penyelenggara juga excited, karena bisa dibilang kan hampir semua festival musik line up-nya sama ya. Jadi mereka juga pasti menjalankan panggung ke panggung juga kayak ya udah manggung lagi. Gimana ya cara ya biar mereka tuh kayak ada yang mereka siapin tapi mereka ngelihatnya bukan jadi beban tapi jadi hal yang kayak wah anjing lucu juga ya gitu. Ya udah itu tukeran lagu itu. Itu menjadi DNA Pesta Pora nggak dengan kolaborasi yang lintas? Akhirnya itu menjadi ekspektasi orang ya. Jadi kayak tahun ke tahun ayo mau ngapain lagi nih, tahun lalu ya gue juga nggak gue bawa pusing sih kayak ya kalau ada ide jalanin, kalau nggak ada ide ya udah biasa aja gitu. Gitu ya. Ya dibawa yang santai aja gitu. Tapi kan harus berkelanjutan, Cup, seperti lu bilang ekosistemnya gitu. Tapi kan tidak berhutang sebenarnya kan tidak berhutang konsep ke penonton ya, maksudnya kalau keberlanjutan ekosistem kan dengan memfasilitasi mewadahi itu udah salah satu bagian untuk menghidupkan ekosistem gitu. Berarti tahun ini ada kejutan ya, Cup ya? Sampai sekarang sih belum mikirin ya, bahkan gue belum nelpon siapa-siapa buat tampil Pesta Pora. Kita udah jualan tiket, cuman gue sama sekali belum nelpon siapa-siapa untuk tampil di Pesta Pora. Kalau kesulitan belum nelpon siapa aja ya. Benar-benar belum bikin rundown segala macam gitu. Belum nyiapin lah, sama sekali belum ada yang gue siapin. Selain di visual ya. Selain di visual ya. Nah, kalau memang ekspektasi penonton adalah kejutan gitu ya. Penonton juga punya ekspektasi lain ya, dari hulu ke hilir ya. Ini terkait dengan apa sih titik mana yang bisa menjadi risiko bagi Ucup dan tim Pesta Pora yang mungkin
yang tadi ya toilet, wahana dan sebagainya. Nah, titik mana yang menurut Ucup menjadi risiko dan mitigasi risikonya Ucup untuk agar penonton puas dan kalau penonton puas kan fasilitas ya, servis kita semaksimal mungkin kita kasih gitu. Cuman masalah hal-hal yang kurang di mata penonton kan kadang hal yang kita anggap udah semuanya udah nih udah terfasilitasi, toilet udah kita banyak ya, cuman ada aja orang-orang yang merasa harusnya kayak gini nih, toiletnya jangan kayak gini, ya itu udah di luar kontrol kita sih. Kita menyiapkan sesuai SOP crowd control yang ada lah gitu. Crowd control yang ada. Ya terkait flow orang akhirnya macet buat keluarnya atau nyari parkir susah, itu hal-hal yang ya dampak dari festival musik kan, dimana festival musik pasti akan ramai orang ya, dan itu harusnya mereka udah prediksi juga akan ramai nih, jadi gue harus datang early nih buat dapat parkir, atau gue harus ngapain, atau gue harus gimana gitu. Itu udah lebih subjektif sih sebenarnya. Ucup lu punya indikator sama tim tentang dia dari 3 penyelenggaraan ini ya, mana yang bisa di 4 kali penyelenggaraan ya 2022, 23 ya 4 ya. Mana yang titik-titik yang perlu disempurnakan. Ini kan kayak nyampur dari tahun ke tahun hospitality ya gitu ya. Sebenarnya dari tahun ke tahun ada aja pembelajarannya, evaluasinya ya, tahun depan kita perbaiki ya. Ya kita udah apapun yang jadi problem di tahun-tahun sebelumnya pasti selalu jadi catatan yang tahun depannya udah pasti kita perbaiki dan kita maksimalin biar tidak terjadi lagi gitu ya. Maksudnya secara penyelenggaraan sih alhamdulillah 2025 kemarin bisa dibilang berjalan lancar, dan secara hospitality-nya juga bisa dibilang berjalan lancar kan. Kemarin cuman ramai pembahasan terkait yang sponsor itu aja kan, yang salah satu sponsor yang ternyata tidak diterima sama beberapa penampil gitu ya. Balik lagi tuh hal-hal yang kayak ternyata ada concern ini ya dari teman-teman ya, dan itu gue juga cepat ngambil keputusannya kan. Ya itu jadi pelajaran juga yang tahun depannya pasti akan kita jadiin catatan juga untuk tidak terjadi hal serupa lah gitu. Jadi learning experience ya. Pastilah. Pasti ya. Kan belajar nggak ada berhentinya. Nggak ada berhentinya. Iya. Nyungsep lagi bangun lagi ya gitu ya. Iya. Itu titik nyungsep waktu yang kemarin itu. Iya, salah satu titik nyungsep lah gitu. Titik nyungsep dalam artian kayak ya asal kita tahu kita standpointnya di mana, solusinya kita mikirin solusinya, harusnya itu bukan jadi hal yang bukan jadi hal yang terdramatisir sih gitu sih. Berarti Ucup udah ada standar operasional prosedur ya yang pasti semakin dikembangkan. Nah, sebelum cerita banyak, aku pengen bilang ke Sobat Biskom untuk jeda ya, karena biar Ucup bisa bernapas lega untuk membicarakan Pesta Pora di berikutnya. Oke, Sobat Biskom, kita jeda sebentar. Sampai berjumpa. Studying at LSPR is always fun with international vibes. Studying at LSPR is always creative. Studying at LSPR is always flexible. Studying at LSPR is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Oke, Sobat Biskom, kembali lagi di sesi kedua. Sebelum kita ngobrol tentang yang lovely tentang Pesta Pora dengan Ucup, jangan lupa like, subscribe, komen Biskom Podcast ini agar konten-konten kita lebih berkembang, dan jangan sungkan untuk ngasih masukan atau kritik ya. Oke, tadi kita bukan potong sih, sebelum jeda ngomong tentang SOP ya, yang semuanya berkembang. Nah, bisa diceritakan nggak misalnya SOP-nya Pesta Pora gitu? Ya bisa sharing knowledge ya kepada teman-teman yang mungkin pengen bikin festival musik di tempat-tempat lain gitu ya. Kalau urutannya ya festival musik sih pertama
Kreator itu harus tahu mau bikin festival musik apa yang mau dijadiin specialty-nya si festival musik ini gitu. Setelah udah tahu mau bikin apa, ya harus ada riset pasarnya tentang siapa yang diminati atau siapa seenggaknya yang diminati dan berapa harga tiket yang diharapkan atau berapa harga tiket yang make sense untuk nge-create itu. Selebihnya di hari hanya ya terkait checklist crowd control sih yang paling penting. Oh, tapi sebelum sampai hari H sebenarnya hal paling penting yang suka diabaikan mereka yang bikin festival atau mereka bikin pensi atau event-event kampus gitu terkait finansial. Kebanyakan lebih ngegampangin terkait finansial, kayak udah gampang lah nih kita undang artis ini terus kita langsung jual tiket, nanti uang tiketnya buat bayar artis, buat bayar ini segala macam. Tapi mereka nggak punya plan B kebanyakan. Kayak ternyata kalau jual tiketnya tuh kalau mau nge-withdraw uang dari tiketnya butuh waktu ya. Ternyata artis butuh di DP di depan ya. Ternyata kalau plan A-nya nggak berjalan, plan B harus mikirin modalnya dari mana ya. Ya banyak yang nekat kayak gitu. Jadi kayak jalan aja nih. Nanti dari tiket terjual buat DP artis, ternyata dari 100% plan mereka untuk jualan tiketnya cuma laku 30%. Akhirnya 70%-nya ngayal deh tuh. Ya makanya kebanyakan event-event yang tiba-tiba tidak terjadi terselenggara atau panitianya kabur atau apa segala macam, kebanyakan itu problemnya ya di cash flow. Pasti itu hal paling meter lah kalau di festival musik, tidak bisa dipungkiri ya, emang harus dijalankan secara profesional terkait cash flow-nya juga gitu ya. Selebihnya setelah itu cash flow udah lewat, acara terselenggara, ya udah terkait hospitality, terkait crowd control, terkait flow orang, terkait gimana mecah penonton biar nggak terpaku di satu panggung, ya itu jadi hal-hal yang mesti dipikirin juga. Ya hospitality kan banyak standarnya. Oke, perhitungan venue tuh per meter persegi tuh dihitungnya 3 orang, 2 orang, jangan dipaksain per meter persegi dihitung 5 orang, jadinya over crowd gitu. Ya itu hal-hal yang mesti jadi pemikiran. Nah, kalau dari sekian orang tuh berarti mesti berapa toilet yang difasilitasin, itu ada hitungan juga tuh. Misalkan kayak per 50 orang itu 1 toilet, berarti kalau ngejar ada 50.000 orang berarti ada berapa toilet yang mesti disebar di situ gitu misalkan gitu. Jadi hal kayak gitu juga mesti dicari tahu, bukan berdasarkan feeling, mesti ngobrol juga sama yang emang udah berpengalaman atau seenggaknya sekarang tanya chat GPT juga bisa tuh. Oh iya, gitu. Bener. Udah ada ya. Iya. Kalau dulu lu nggak ada ya, nanya sama tembok nggak mungkin kan ya. Gue juga tidak berlangganan chat GPT sampai sekarang. Nggak ada ya. Ya, oke, jadi detail kayak gitu ya untuk teman-teman yang kayak begini tuh ya. Terus ada SOP-nya juga kan harus gitu. Ya harus berani delegasi, harus bisa percaya sama tim juga gitu dan ya jangan terlalu, karena one man show nggak akan pegang juga pasti kalau kayak gitu. Waktu bikin Pesta Pura itu kan bikin kerangka kerjanya ya. Apa yang jadi acuan? Apakah tren, arus, gaya hidup di waktu 2022 atau emang pengalaman atau bikin aja gitu? Bikin aja sih ya. Tapi itu feeling kan kalau bikin. Acuannya feeling, karena ya fokusnya mau itu jadi fasilitas, jadi wadah, mau bikin festival yang masif, yang tampil banyak, ya patokannya itu aja. Dari situ kan bikin festival yang masif, yang tampil banyak. Tadi kan gue udah punya 2 poin. Fasilitasin yang orang mau sama fasilitasin rasa penasaran orang. Selebihnya dari situ ya udah ada sub poinnya lagi yang gua taruh. Penampil festival musik tuh terbagi jadi 3 poin lagi. Jadi kayak nostalgic, happening, sama newcomer gitu. Pendatang baru. Bagi lagi di situ. Jadi kan itu udah ada sisi trennya, udah ada di situ kan. Yang happening kan masuk ke dalam sisi tren itu. Selebihnya ya udah gitu, kita lebih kayak gitu aja. Jadi fenomenal, happening, sama newcomer ya. Nostalgic, happening, sama newcomer. Ya. Oke. Itu jadi aku DNA atau ininya ya, apa racikan ya, resep ya gitu jadi ya. Resep ya. Resep generalnya lah gitu. Ya resep lebih detail lagi, ya ada perhitungannya lagi gitu terkait. Nih, coba biskom resep dari Eyang Kangkung Ucup ya. Yang kakung. Oke. Ubanan ya. Terus tapi lu bisa dapat sponsor di tahun pertama gimana? Karena ubanan atau lo bekas tampan atau gimana nih? Karena kalau nyari sponsor tuh intinya kan kalau ngobrol sama sponsor, apa yang bisa kita bantu buat sponsor kan? Kita minta pendanaan ke mereka, bukan berarti kita ngelepasin mereka gitu. Jadi kayak gue datang ke mereka ya karena gue jualan tiket yang kebetulan banget itu, yang jualan tiket pertama langsung 17.500, ya kita datang ke mereka udah bawa data nih, tiket kita udah terjual segini, bukan target
penonton kita segini. Biasanya mereka kalau ngomong masih target penonton segini, masih kayak target penonton masih angan-angannya segitu ya. Mereka kan nanya balik, kalau nggak tercapai target penontonnya gimana? Baru tuh mulai bluffing gitu. Tapi kita datang udah nih, kita udah ngejual tiket segini, ini datanya. Yang main ada ini. Ya mereka lebih kayak ngeliat hal konkret. Udah ada jaminan traffic tiketnya udah 17.500 per hari gitu. Mereka pasti udah punya perhitungan kan. Nah itu point of view itu yang mesti dipikirin juga ya. Mereka sponsor tuh by data banget sih emang. Jadi kayak ya udah ada traffic segini, produk gua dia punya hitungan tuh. Jadi dari total 100% traffic ya minimal banget produk gue pasti kelepas 30-50% nih. Dari situ berarti biaya investment yang bisa gue kasih ke festivalnya berapa nih gitu. Ya itu mereka punya ya hal-hal kayak gitu, karena gue nggak pernah datang nih, iya nih festival musik satu-satunya yang apa, gue nggak pernah nggak bluffing gitu loh ya. Lo ngomong by data ya? Ngomong nih kita mau bikin pesta pora tanggal segini, yang tampil segini banyak nih, kita udah jual segini banyak tiket gitu. Kalau nggak salah pesta pora disenggelanya di September terus ya? September. Itu ya. Kenapa? Karena September ceria? Nah, karena jadwal kosongnya atau Wake Me Up ini September enggak ya? Oh bukan loh. Wake Me Up September atau September gitu banyak juga. Iya. Nggak. Atau di Remember in September ya kan nggak tahu juga kan? Gimana? Jangan itu SOP nggak, lo. Karena bukan SOP itu karena jadwal available dari venue-nya ya. Gue misal pengen bikinnya di Q terakhir setiap tahunnya lah ya gitu Q. Di semester 2 lah bahasanya. Semester 2 atau di Q3 lah. Ya Q3 maksudnya September ya. Maksudnya September benar Q3. Ya gue pengennya di antara bulan itu, karena bulan-bulan menuju akhir tahun kan bulan-bulan orang pengen celebrate. Jadi awal tahun kan orang-orang pada pengen fokus untuk nabung, ngumpulin pundi-pundi, bukan waktunya untuk selebrasi karena masih awal tahun gitu. Yang secara psikologis gue coba pelajarin itu gitu. Makin ke akhir tahun orang makin loose untuk kayak spend uang buat entertainment, spend uang buat senang-senang gitu, makin loose tuh. Makin akhir tahun ya kita nyari di situ, dan kebetulan dapat available-nya dari venue-nya di bulan September. Jadi ya udah, dan emang tahun ke tahun yang available di bulan September itu ya. Jadi udah kita mau nggak mau ya udah kita jadiin pesta pora ya selalu di tanggal itu gitu. Kalau di bulan September itu ya. Iya ya. Dan ya karena availability venue, bukan kita ngeset di bulan September itu ya. Tapi kalau pengen sebenarnya Agustus menarik gitu. Belum terlalu masih panas, belum terlalu hujan, karena kalau udah di atas September kan udah cenderung musim hujan ya gitu. Curah hujannya udah agak tinggi gitu. Pakai pawang hujan aja, Cup. Ya, tetap aja pawang hujan kan ada Tuhan yang bisa bener. Cup, soal jadwal ya. Lu kan banyak banget. Berapa sih artis tiap tahun nih, tiap pesta pora? Total ya? Lebih dari 250. 250 ya? Lebih dari dia. Dikunci aja 250 ya setiap tahun ya. Ya kan jadwal mereka kan beragam ya. Dulu gimana bisa menjelaskan jadwal mereka dengan jadwal pesta pora? Enggak, sebenarnya ya gue kebanyakan ngundangnya udah jauh-jauh, ngajaknya udah jauh-jauh hari ya. Dan enaknya gue punya 3 hari waktu event. Jadi kalau mereka nggak masuk di tanggal ini ya mereka masuk tanggal ini. Dan salah satu hal yang lumayan menguntungkan adalah banyak penyelenggara yang kalau waktu penyelenggaraan berbarengan sama pesta pora mending nggak usah barengan gitu, karena jadwal artis jadi susah gitu katanya. Ya jadi nggak tahu kenapa sih, dapat aja sih jadwal artisnya. Dapat aja Cup. Iya, dapat termasuk aja, yang gitu. band-band yang udah legend dan sebagainya. Iya, nama-nama besar, nama-nama sibuk ya dapat aja gitu. Kayak tahun 2025 orang nyari jadwal Bernadia gitu. Susah banget ya dapat jadwal Bernadia di pesta pora, dia main 3 hari gitu. Ya alhamdulillah gitu. Ya gimana kita membangun relasi aja dengan manajernya, dengan labelnya, dengan holdingnya mereka atau apapun itu. Apalagi lu pernah berkecimpung sebagai manajer ya? Iya. Ya itu salah satu hal yang lumayan menguntungkan. BST-nya jadi gampang ya gitu ya. Dan gue juga ngebawa mereka lebih berteman secara personal, bukan transaksional gitu. Iya. Benefitnya itu ya personal ya. Iya, jadi seperti itu. Dan gue nggak pernah transaksional, gue nggak pernah datang ke mereka untuk bagging kerjaan atau yang emang ngambil kerjaan. Ya udah, ya berteman aja gitu. Perkoncoan ya, bos ya. Iya, konco-koncoan. Sih. Nah, kan teman-teman selalu lihat pesta pora menantikan kejutan dan elemen kolaborasi. Itu bukan akhirnya sih ya. Menurut Ucup, elemen itu serba penting sih kalau skala 1 sampai 5.
Apa ekspektasi orang? Kejutan, kolaborasi Gue nggak pernah gue jadi patokan sih. Nggak jadi patokan ya? Mungkin pertimbangan gue adalah karena dari kita kan festival musik yang nggak punya spend untuk media buying ya. Gimana caranya media bisa mengangkat berita pesta pora secara organik ya. Makanya kita selalu cari cara dengan kayak kejutannya bukan di line up aja, tapi tentang kayak announcement-nya ternyata announcement pesta pora. Kita 2023 pernah bikin announcement yang dibahas banyak orang dan lumayan viral saat kita pakai Nicholas Saputra sama Adam Suseno gitu. Itu jadi hal yang kayak dibahas orang terus diangkat sama media, tapi akhirnya yang kebawa pesta poranya gitu. Karena orang lihat ada Nicholas Saputra sama Mas Adam nggak pernah ada di satu sini gitu. Atau pesta pora gaya banget pakai Nicholas Saputra gitu. Yang akhirnya itu kan memvalidasi brandnya Pesta Pora juga. Jadi brand-brand banyak lihat, wah konkret nih Pesta Pora bisa sama Nico atau apa gitu. Ya sedikit banyak ada keuntungan yang kita dapetin dengan cara promosi kita kah, dengan cara berkomunikasi kita di media sosial gitu. Kalau kejutannya sih nggak pernah gue jadiin patokan ya, kayak ya udah kalau dapat kalau nggak dapat ya udah gitu. Lebih kayak gitu. Kejutannya mungkin tahun ini yang orang nunggu kejutan apa ya kita kejutin dengan kita nggak menampilkan kejutan apa-apa. Ya itu kan bisa jadi kejutan juga kan. Ya bisa jadi kejutan juga. Ekspektasinya udah tinggi, nggak ada kejutan kan potensi bisa turun juga ya. Gimana? Terkejut juga kan. Terkejut juga ya. Iya, nggak salah kan. Nggak salah benar-benar. Cok, dengan hal kayak gitu menjadi diferensiasi nggak sebagai produk ya tadi ya Pesta Pora tentang kejutan, elemen kolaborasi. Gue balik lagi ya, gue nggak pernah gue nggak pernah mencari cara gimana cara biar ada diferensiasinya gitu. Kayak ya udah jalanin aja gitu. Karena kalau fokusnya diferensiasinya apa, jadi kayak malah di blok gitu kreativitasnya kan. Jadi kayak ya udah kita apa yang kita pikirin ya jalanin aja gitu. Nggak ngelihat kompetitor atau apapun, jadi kayak diferensiasi apa ya nggak usah gue pusingin lah, gue tampilin aja padanya gitu yang gue pengen tampilin gitu. So kalau memang nggak ada di produk diferensiasi itu model bisnisnya relatif sama dengan festival musik sejenis. Ya maksudnya sama tiket, kan. tenan, karena revenue sponsor, revenue musik festival kan bisa dibilang revenue terbesarnya kan hanya dari tiket, sponsor. Terus revenue tier 2-nya kan ada tenan makanan, merchandise gitu. Udah. Itu aja. Model bisnisnya mirip, hanya identik itu. Ya. Iya. Gitu ya. Ya mungkin Pesta Pora ada model bisnis lain yang kayak kita nge-licensing IP-nya Pesta Pora untuk kita punya pre-event namanya Latihan Pesta Pora ya. Kita tahun 2025 kemarin nge-licensing IP-nya ke Malaysia ya. Terus ke ada promotor Pekanbaru mau pakai, promotor di Solo mau pakai ya. Jadi itu jadi model bisnis baru kita. Itu baru ya? Nah, 2025 itu. Kalau mau IP licensing ke kota-kota itu, yang handle siapa? Tim lo apa lo? Ya promotornya mereka, cuman kita tetap punya hak veto juga untuk approval gitu. Ya kayak franchise aja, kayak franchise brand gitu. Tapi kan lo harus menjaga reputasi ya kan? Ya itu kan ada standar yang ya ada blueprintnya lah nih. Kalau lo mau licensing IP Pesta Pora nih yang harus lo lakuin, gate-nya harus gini, ininya harus ini, atau segala macam treatment harus gini gitu. Jadi revenue stream baru ya berarti ya dengan cara gitu ya? Ya itu jadi mungkin kalau dibilang revenue stream ya mungkin belum banyak yang ngelakuin ya gitu. Iya belum banyak, baru denger gue sih kalau sebuah festival musik ada nge-licensing IP-nya. Biasanya kan roadshow, misalnya festival musik A masuk ke kampus dan sebagainya. Kalau ini beda ya gitu ya? Iya ya, kita nge-licensing kayak gitu karena. Jadi kalau gue punya sedokur misalnya di Bandung mau bikin Pesta Pora, bisa ngobrol. Bisa gitu ya? Misalnya gitu ya. Iya. Syaratnya apa sih bagi mereka yang mau kayak di Malaysia kan lu bisa dapat itu gimana ya? Itu bulat, rame juga tuh penontonnya. Iya 31.000 waktu itu. Itu kenapa ceritanya bisa sampai Malaysia? Kita mau bikin aja. Ya ada promotor Malaysia. Dari tahun pertama tuh beberapa promotor Malaysia ngontak buat ayo bikin di sana gitu ya. Kita baru kepengen 2025 coba deh gitu bikin di Kuala Lumpur gitu. Kuala Lumpur ya. Iya. Bandnya dari kita semua ya, mayoritas ya. Mayoritas tetap ada 25 band Indonesia ada 9 ya. Berarti di Kuala Lumpur tahun lalu Kuala Lumpur, Pekanbaru sama Solo. Solo ya. 3 ya. Tahun ini? Tahun ini Kuala Lumpurnya pasti ada lagi. Terus kota di Indonesia kita masih coba ngobrol lah. Kayak kemungkinan sih bayangannya bukan di Pulau Jawa sih. Nah, ada juga itu pengalaman terbaru ya. Ada juga pengalaman lainnya yang tadi lu sempat singgung bahwa ada
kendala ya, tantangan dengan sponsor ya. Hmm. Nah, itu apa sih lesson learning yang bisa lu dapatkan, yang bisa lu sampaikan ke teman-teman? Ya sebenarnya ini ya, kalau challenge untuk sponsorship ya kita nggak tahu fenomenanya akan seperti apa. Kita juga ya kita hal-hal yang terkait sponsorship pasti akan disampaikan di technical meeting gitu, atau patokan kita riders artis gitu ya. Dari situ ya kalau ternyata ada satu hal yang tidak pernah dimention ternyata pas penyelenggarannya jadi problem, ya itu jadi pelajaran kita gitu. Ya kitanya lalai, dari penampilan mungkin juga tidak detail masukin di kontraknya gitu ya. Kayak ya sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, itu semuanya jadi pelajaran sih, baik buat penampilnya, baik buat kami sebagai promotor gitu ya. Lesson learningnya ya kalau untuk sponsor berarti kan makin kesini makin jadi hal yang ada hal sensitif lah terkait sponsor. Ya kita nggak tahu point of view setiap band seperti apa, jadinya tahun per tahun buat tahun ini kita akan coba komunikasi lebih detail lah terkait mereka do's and don'ts-nya mau tampil kalau ada sponsor perusahaan apa aja, atau enggak ada sponsor nggak mau tampil kalau ada sponsor perusahaan apa aja. Ya kami jadinya minta mereka ngobrol lebih detail lah di kontraknya, lebih kayak perusahaan ini nama perusahaan lah gitu. Kita ya membuat kita jadi lebih detail lah, termasuk si artis. Jadi lu melakukan asesmen mitigasi ya dengan ngobrol kayak gitu sama teman-teman. Iya pasti ya, gitu ya. Ya pastilah. Berbijak dari pengalaman tahun lalu ya. Betul ya, belajar kan. Belajar, kalau nggak tahu ya nanya kan, pasti kan. Pasti nanya ya. Kalau jadinya kalau nggak tahu terus jadi so tahu kan jadi salah malah. Iya. Jadi sote lo gitu ya. Sip. Nah, IP licensing itu akan berlanjut tahun ini. Iya, Ke kota mana aja? Kalau di Indonesia belum tahu sih, kemungkinan di luar Jawa ada beberapa kota yang memang udah kita ngobrol lah. Di luar Pulau Jawa? Iya, emang kita fokusnya mau di luar Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa sendiri kan bisa dibilang udah sangat banyak pertunjukan musik ya. Iya. Terus Pesta Pora September juga tahun ini, 2025, 26, 27. 25, 26, 27. Iya. Udah mulai ini? Udah, kita udah jual tiket kemarin di 1 Januari tuh udah ada berapa? Udah 5.000 tiket terjual per hari, jadi udah 5.000 tiket lah ya. trafficnya. Dari target? Nggak, emang kita ngebukanya kemarin 5.000 aja. Ya total kapasitas Pesta Pora per harinya tuh di range 35.000 sampai 40.000 lah. Spil dong, ada kejutan apa nih? Ya belum ada, ya gue belum bikin apa-apa. Ya tadi udah gue bilang apa adanya, bukan dirahasiain, tapi emang belum bikin apa-apa beneran. Iya. Set betul, kejutan kita dalam 2 detik ini adalah waktunya habis. Wah, keren. Sorry banget nih. Padahal mau ngobrol lagi gini. Gimana, Cuk? Enggak apa-apa ya, offline. Oke. Bikin part 2. Part 2 ya, Sobat Biskom. Sebenarnya mau bikin part 2, nanti kita banyak bahas ya. Siapa tahu doi mau IPO, enggak tahu juga kan. Atau mau bawa band-band luar negeri di sini di Pesta Pora. Kemarin udah 2025 ya? Ada Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza ya. Datuk ya, luar negeri benar. Malaysia. Nanti kita akan ya mudah-mudahan ya bikin part 2. Terima kasih sharing knowledge ya Cup ya tentang sama-sama dong. Festival musik, mitigasi risiko, SOP dan sebagainya. Jadi nggak hanya sekedar festival musik, tapi juga ada value. Ada learning lesson, ya bangun produk lah. Experience, bangun produk, dan kemitraan juga. Jangan lupa perkoncoan sama Besti. Ya. Oke, Sobat Biskom, terima kasih atas waktu dan perhatiannya di Biskom Podcast. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai sebelum kita akhiri, ada closing statement nih dari Kiki Ucup. Silakan Cup. Closing statementnya, kalau mau ngelakuin apa-apa ya lakuin aja dulu. Kalau salah minta maaf, kalau benar lanjutin. Siap. Cup. Ada doa dan cerita di Pesta Pora. Terima kasih Ucup, selalu bikin acara termantap. Oh, itu pantun. Makasih Sobat Biskom. Oke, kita berjumpa lagi. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis,
manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. SUA.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SUA Media Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi SUA.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.